Selamat pagi Bapak Ibu. Oke, kita akan mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini. Topiknya yaitu terkait yang namanya permutasi dan kombinasi. Oke, apa yang dimaksud dengan permutasi Bapak Ibu? Ya, permutasi dan kombinasi ini itu sama-sama digunakan untuk mengukur yang namanya possibility. Nah, kalau kita bicara possibility, berarti kita berbicara yang namanya kemungkinan. Kan itu ya. Perbedaan keduanya adalah permasalahan urutan. Jadi beda dengan permutasi dan kombinasi itu adalah masalah urutannya. Contoh, di sini ada kartu poker. Tahu poker ya? Kartu remi, di mana yang pertama itu ada alupis, 5 love, 7 keriting, 10 kop, dan K kop. Apakah sama dengan ini? Antara yang atas dengan yang bawah. Nah, kalau kita telusuri K kop, 10 kop, 7 keriting, 5 love sama A lupis. Itu keduanya sangat berbeda. Kenapa? Karena kalau di permutasi itu sama, tapi di kombinasi itu, sorry, di permutasi itu dianggap beda, tapi di kombinasi itu dianggap sama. Kenapa? Karena kalau permutasi itu memperhatikan yang namanya urutan, tetapi kalau kombinasi itu tidak memperhatikan yang namanya urutan. Apakah urutan di atas penting? Ya, kalau bagi permutasi penting, tapi bagi kombinasi itu tidak penting, Bapak Ibu. Nah, permutasi dan kombinasi itu memiliki rumus yang disebut dengan istilah faktorial. Ya, jadi kalau kita permutasi itu nanti dibantu yang namanya faktorial. Misalkan untuk permutasi keseluruhan itu rumusnya adalah n faktorial sama dengan n dikurang n kurang 1 dikali n kurang 2 sampai 321. Nah, kalau dalam permutasi dan kombinasi, 0 faktorial itu nilainya 1, sama dengan 1 faktorial yang nilainya juga 1, Bapak Ibu. Untuk rumus permutasi sendiri, kalau kita ambil dari misalnya permutasi R unsur dari N objek, itu susunan rumusnya adalah permutasi R unsur dari N sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R unsur faktorial. Inilah rumus untuk yang namanya permutasi. Ya, permutasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Ini definisinya. Permutasi merupakan sekumpulan objek ya dari banyaknya susunan objek-objek yang berbeda Bapak Ibu dalam urutan tertentu tanpa objek yang diulang dari objek-objek tersebut. Itulah yang disebut dengan permutasi. Misalkan kalau misalkan H itu adalah himpunan dari n objek ya, maka K itu lebih kecil sama dengan N. Maka permutasi objek dari himpunan H adalah susunan objek-objek yang berbeda dalam urutan tertentu yang terdiri dari K objek anggota himpunan H. Maka untuk lambang permutasinya itu dituliskan atau dirumuskan sebagai berikut, yaitu permutasi K dari N. Permutasi K dari N. Selanjutnya, kalau kita ingin mencari permutasi n objek dari n objek yang berbeda, gimana siapa? Bu Shirley? Mana Bu Elijah? Situasi adalah di mana permutasi n objek dari n objek yang berbeda adalah situasi n objek yang satu sama lain berbeda. Masalahnya, kita harus menentukan yang namanya susunannya yang terurut dari n objek yang ada. Misalkan notasinya permutasi n dari n itu sama dengan atau bukan sama dengan permutasi n dari n itu didapat dari permutasi n kali n atau permutasi n pangkat n.
Nah, masalah tersebut dapat dipandang sebagai masalah. Kenapa? Karena menempatkan n objek dalam n kotak yang berbeda. Misalkan dalam tahap pertama kita ingin mengisi namanya kotak 1. Tahap kedua kita ingin mengisi kotak kedua. Dan seterusnya sampai tahap ke N. Tahap 1, tahap 2 itu susunannya seperti ini Bapak Ibu dalam tabel ini. Pengisian kotaknya seperti ini, penulisan permutasinya seperti ini. Nah, menurut kaidah perkalian, kalau kita ingin mencari ya contoh, ini ada 4 calon Bapak Ibu, ada 4 calon pengurus ya, LK Mahaika. Nah, pertanyaannya dari 4 calon ini ada berapa banyak susunan yang dapat kita susun atau yang dapat terjadi untuk menentukan posisi ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Maka kita gunakan rumus yang di atas ini. Permutasi N dari N sama dengan N faktorial. Nah, kita lihat ada berapa banyak susunan yang mau kita susun tergantung dari himpunan yang mau kita susun. Ya, objeknya ada berapa mau kita susun? Ada 4. Di mana itu susunan objeknya adalah ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Objeknya ada 4. Maka jawabannya, karena N-nya ada 4, maka ikuti rumus ini. Berarti permutasi 4 dari 4 sama dengan 4 faktorial. Yaitu 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jawabannya ada 24 cara lah kita susun calon pengurus kelas yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara, Bapak Ibu. Itu tadi terkait contoh soal. Ada pertanyaan sampai di sini, Bapak Ibu? Tidak ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, kalau misalkan permutasi K objek dari N objek yang berbeda, atau K lebih kecil sama dengan N, maka itu notasinya dalam situasi ada N objek yang satu sama lain berbeda. Masalahnya kita bagaimana menentukan banyaknya susunan yang terurut dari K yang berasal dari N objek, yaitu di mana K itu lebih kecil dari N. Maka rumusnya itu adalah ini. Permutasi K dari N itu sama dengan N faktorial dibagi N dikurang K faktorial. Saya ulangi, permutasi K dari N sama dengan N faktorial dibagi N dikurang K faktorial. Misalkan, contoh, tentukan banyak susunan presiden dan wakil presiden jika ada 6 calon. Nah, kita ingin menentukan banyaknya susunan presiden dan wakil presiden di mana terdapat 6 calon. Kita mau ambil 2 unsur dari 6. Kan itu ya. Kita mau ambil 2 dari 6. 2 orang dari 6 calon. Di mana calon ini akan menempati posisi presiden dan wakil presiden. Maka masalah tersebut dapat diatasi dari permutasi 2 objek dari 6 objek. Berarti permutasi 2 dari 6. Ya, permutasi 2 dari 6 sama dengan N faktorial, berarti 6 faktorial per N dikurang K faktorial, berarti 6 dikurang 2 faktorial, itu sama dengan 6 faktorial dibagi 4 faktorial, itu sama dengan 6 kali 5, jawabannya 30. Berarti ada 30 susunan lah untuk menyusun presiden dan wakil presiden. Nah, 30 itu dari mana aja dapatnya? Atau ada yang bingung, Pak, ini Pak kok bisa 6 faktorial dibagi 4 faktorial kok jadi 6 kali 5? Kan itu Iya, kan? Pak. Dari mana itu, Pak? Nah, 6 faktorial itu kan 1 kali 2 kali 4 kali 5 kali 5. 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6. Ya kan? 4 faktorial itu kan Hmm. 1 kali 2 kali 3 kali 4. Nah, daripada panjang,
Dibagikan aja langsung. Berarti di sini kan pembaginya 4 faktorial. Berarti di sini di atasnya cukup 4 faktorial kali 6 kali 5, bawahnya 4 faktorial. Kan bisa habis tuh atasnya 4 faktorial di sama bawahnya kan. Jadi tinggal 6 kali 5. Paham kira-kira ya? 6 faktorial itu kan sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6. 4 faktorial itu kan sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4. Ya kan Sama. 1 kali 2 kali 3 kali 4 kan habis yang di atas sama yang di bawah. Berarti Ya, tinggal 6 kali 5. 6 kali Oke, jawabannya 5. jawabannya adalah 30 susunanlah presiden dan wakil presiden. Nah, selanjutnya ada permutasi n objek dari n objek dengan beberapa objek yang sama. Ada n objek yang beberapa di antaranya sama. Ya, misalkan rumusnya adalah permutasi N1, N2 sampai NK dari N itu sama dengan N faktorial dibagi N1 faktorial kali N2 faktorial sampai NK faktorial. Nah, contoh, kita ingin mengetahui ada berapa banyak susunan huruf yang berbeda yang dapat dibentuk dari kata matematikawan. Kan itu ya, ada kata matematikawan. Kita mau tahu ada berapa banyak susunan hurufnya, tapi dengan huruf yang berbeda. Nah, solusinya kita identifikasi dulu ada berapa hurufnya dari kata matematikawan. Ternyata ada 13 huruf ya. Kan itu ya, ada 13 huruf. Di mana 13 huruf ini terdiri dari 2 huruf M, 4 huruf A, 2 huruf T, 1 huruf I, 1 huruf E, 1 huruf K, 1 huruf W, dan 1 huruf N. Kan itunya. Maka banyak susunan huruf yang dapat dibuat adalah, lihat berdasarkan susunan ini. Berarti permutasi 2 4 2 1 1 1 1 dari 13. Kan itu ya. Berarti itu rumus ini. Berarti 13 faktorial per N1 sampai NK. Berarti 2 faktorial, 4 faktorial, 2 faktorial, 1 1 1 1 1 faktorial. Berarti 13 faktorial itu sama dengan 13 kali 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 1 kali 2 kali 1 kali 2 kali 4 faktorial. Ini kan bisa habis Bapak Ibu 4 faktorialnya. 2 ini bisa dibagi ke 12 jadi 6. 10 ini bisa dibagi ke 2 menjadi 5. Berarti 13 kali 6 kali 11 kali 5 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 jawabannya ada ini. 6.464.800 cara lah untuk menyusun kata matematikawan, di mana yang terdiri dari 2 huruf M, 4 huruf A, 2 huruf T, 1 huruf I, 1 huruf E, 1 huruf K, 1 huruf W, dan 1 huruf N. Nah, sekarang kita bahas yang namanya kombinasi, Bapak Ibu. Kombinasi itu diartikan sebagai susunan yang dibentuk dari anggota suatu himpunan dengan mengambil seluruh atau sebagian anggota himpunannya tanpa memberi arti atau tidak memperhatikan urutan pada urutan anggota susunannya. Kombinasi itu rumusnya adalah kombinasi R unsur dari N, ya. Kombinasi R unsur dari N sama dengan N faktorial per R unsur faktorial dikali N dikurang R unsur faktorial. Contoh, misalkan ada himpunan ABC, kan itu ya. Kita mau ambil 2 anggota dari himpunan ABC tersebut. Maka diperoleh susunan sebagai berikut, yaitu AB, BC, dan CA. AB dengan BA itu sama.
Jadi nggak perlu dituliskan lagi. BC dengan CB juga sama, CA dengan AC juga sama. Makanya ini dari susunan ini jawabannya ada 3. Nah, contoh yang lain. Misalnya ada 52 kartu. Ya, mau diambil 5 kartu secara acak. Hitunglah banyaknya kemungkinan, ya berapa banyak, atau kita mau hitung kemungkinannya bila semua jenis, bila semuanya sejenis ya, maksudnya kartunya itu semuanya sejenis, kartu as. Dan kita hitung, ya kita hitung harus ada tepat 3 as. Kita mau ambil 5 dari 52, di mana dari 5 itu harus ada 3 as. Kan itu ya. Berarti jawabannya bila sejenis, berarti kombinasi 4, 13 sama dan 5. Dan bila tepat 3 as, itu jawabannya kombinasi 43, kombinasi 48, 2. Nah, contoh yang lain. Misalkan dalam suatu pertemuan mukernas terdapat 10 orang yang belum saling kenal. Agar mereka saling kenal, mereka jabat tangan lah, bersalam-salaman. Nah, pertanyaannya berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Kan itu ya, berarti 2 orang. Kan jabat tangan itu kan harus 2 orang ya. Harus 2 tangan kan? Berarti 2 dari 10. Kombinasi 2 dari 10. Kan ini, C 2, 10. Kombinasi 2 dari 10 sama dengan 10 faktorial, ikuti rumus yang ini tadi ya. 10 faktorial per R unsurnya berapa? 2, karena 2 orang yang akan berjabat tangan. 2 faktorial dikali 10 dikurang 2 faktorial. Itu sama dengan 45 jabat tangan lah yang bisa dilakukan 10 orang yang belum saling kenal. Nah, 45 ini dapat dari mana, Pak? 10 faktorial per 2 faktorial kali 10 kurang 2 faktorial itu sama dengan 10 faktorial per 2 faktorial dikali 8 faktorial. Karena pembaginya lebih besar, 8 faktorial, maka atasnya cukup 8 faktorial kali 9 kali 10. Di bawahnya 1 kali 2 kali 8 faktorial. 8 faktorialnya bisa habis. Tinggal 1 kali 2, di atasnya 9 kali 10. 1 kali 2, duanya bisa dikecilkan menjadi, duanya itu bisa jadi pembagi untuk yang di atas yang 10. Berarti 10 bagi 2 menjadi 5. Berarti 9 kali 5 dapatlah 45. Oke, nah kita masuk yang kombinasi selanjutnya. Ada kombinasi namanya kombinasi multiset. Misalnya kita ingin memilih R dari suatu multiset S dengan K jenis objek beda dan bilangan pengulangnya tak terhingga. Berarti kombinasi K tambah R dikurang 1 itu koma R, itu contohnya seperti ini. Misalkan kita ingin membeli selusin roti dari suatu roti toko ya. Membeli selusin berarti 12 roti dari sebuah toko roti yang menjual 8 jenis roti. Nah, berapakah kemungkinannya? Kan itu. Berarti kombinasinya adalah kombinasi 8 tambah 12 kurang 1, 12. Bila kita inginkan setiap jenis roti harus ada, maka kemungkinannya adalah kombinasi 12 tambah R unsur dikurang K dikurang 1, kemudian R unsur dikurang K itu sama dengan kombinasi R kurang 1, K kurang 1. Itu yang kombinasi yang sifatnya multiset. Nah, ada lagi kombinasi dari kombinasi, yaitu merupakan perkalian antara banyaknya kombinasi suatu kumpulan objek dengan banyaknya kombinasi dari objek lainnya. Contoh, suatu kelompok harus terdiri dari 3 orang, ya 3 orang pria dan 2 orang wanita. Berarti kelompok itu harus ada 5, di mana 5 ini terdiri dari 3 pria, 2 wanita. Kan itu ya. Akan memilih 3 orang pengurus LK. Kan itu ya. Berapa cara yang dibentuk dari pemilihan jika pengurus terdiri dari 2 orang pria dan 1 orang wanita? Kan itu ya kan, berarti kombinasi dari 3 itu dikali kombinasi dari 2. Berarti kombinasi 2 dari 3 kali kombinasi 1 dari 2 sama dengan 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 kurang 2 faktorial.
Kemudian dikali 2 faktorial per 1 faktorial dikali 2 dikurang 1 faktorial. Berarti ada 6 cara. Nah, 6 cara itu susunannya seperti apa ini? L1, L2, W1, L1, L3, W1, L2, L3, W1, L1, L2, W2, L1, L3, W2, kemudian L2, L3, W2. Inilah 6 cara susunan untuk menyusun 3 orang dari 3 pria dan 2 wanita, di mana harus terdiri dari 3 orang pengurus. Minimal terdiri 2 orang pria dan 1 orang wanita. Nah, sekarang coba ini jawab pertanyaan saya coba. Ada berapa cara mengkombinasikan 2 huruf dari 5 huruf? Atau ada berapa cara mengkombinasikan 2 huruf dari 5 huruf, yang 5 hurufnya itu A, B, C, D, E. Kita mau ambil 2 huruf, ya, dari 5 huruf, yaitu terdiri dari A, B, C, D, E. Ada berapa kombinasi atau ada berapa cara yang bisa kita kombinasikan? Ada 5 huruf A, B, C, D, E. Kita mau ambil 2 huruf. Ada berapa cara mengkombinasikannya? Anggi, Weni, Runovita, silakan jawab. Oni, udah panggil kakeknya kembali. Ada berapa cara, Bapak Ibu? Hah? Silakan, Bu. Bu Weni, Anggi, Novita. Bentar, Pak. Apa, Bu? Berapa? Berapa, Ibu Wen? Ada salah apa ya, Pak? Apa? Nggak dipukul yang salah. Ada 3 ya, Pak. Saya ulangi ya, soalnya ada 5 huruf. A, B, Nah, C, D, E. Kita mau ambil 2 huruf dari 5 huruf ini, kan itu ya kan? Nah, pertanyaannya, ada berapakah cara untuk mengkombinasikannya? Ikuti rumus ini, kombinasi R dari N sama dengan N faktorial per R faktorial kali N dikurang L faktorial. N-nya ada berapa? Ada 5 kan? R-nya berapa? R Iya. itu unsur, 2. Udah tinggal masukkan. Ada berapa, Bu?
2 ya, Pak? Kok 2? Ikut di rumus ini. Berarti kalau misalnya saya apakanlah saya masukkan ke rumus, berarti kombinasi 2 dari 5 kan itu kan? Kombinasi 2 dari 5 Ya. sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial dikali 5 dikurang 2 faktorial. Nah, berapa lah itu hasilnya? Coba ulangin, Pak. Ini kombinasi 2 dari 5 itu sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial dikali 5 kurang 2 faktorial. Nah, berapa jawabannya? 6 ya, Pak? Hmm. 5 faktorial per 2 faktorial dikali 5 kurang 2 faktorial. Berarti kan 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial. Nah, pembaginya kan lebih besar 3 faktorial. Berarti di atasnya cukup 3 faktorial kali 4 kali 5. Di bawahnya 1 kali 2 kali 3 faktorial. Berarti 3 faktorialnya kan bisa habis. Tinggal 4 kali 5 di atas, di bawah 1 kali 2. 2 itu kan bisa, 4 di atas kan bisa dihabiskan dari 2 di bawah, berarti 2 di atas, 4 di atas jadi 2, berarti 2 kali 5. Berapa itu jadinya? Ada berapa? 10 ya, Pak? Iya, 10 cara. Berarti ada 10 cara lah kita kombinasikan 2 huruf dari 5 huruf. Ya, kan itu ya. Kita mengkombinasikan 2 himpunan dari 5 himpunan. Nah, kalau mau kita kombinasikan 3, ya tinggal kita ganti R unsurnya berapa nilainya, kan itu kan? Kalau mau kita kombinasikan 4 dari 5, ya kita ganti R unsurnya 4. Nah, itulah tadi terkait yang namanya mengkombinasikan. Nah, silakan ada yang mau tanya, Bapak Ibu. Ini materinya sudah kandas. Siapa nggak masuk? Si Abdiwah. Hmm? Udah, Pak. Ya, belum Nggak bangun. tahu di mana dia. Belum bangun gua saya, Wen. Begadang tadi malam. Seperti Hmm. enggak, Pak, nggak begadang. Nanti absensi di apa ya? Di isi ya. Ya, Nah, Pak. kapan kita bisa offline? Di pertemuan terakhir aja lah ya sebelum tes ya. Hmm. Ya, Pak, ya. Nah, jadi biar nanti ujiannya bisa Bapak Ibu. Oke? Oke, jadi pertemuan nanti yang ketujuh offline kita ya Bapak Ibu ya, supaya nanti pas pertemuan 8 UTS-nya bisa mengerjakannya. Oke, masih lamanya ya, pertemuan ketujuh. Ya, Pak. Oke. Baik Bapak Ibu, karena Zoom meetingnya limit 30 menit saja, ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya, Bu Weni? Ada, Materi Pak. udah di-share di GC, Pak. nanti bisa dicek. Ya. Oke, sampai jumpa. Selamat pagi. Dadah. Oh, Pak. Dadah. Pagi, Pak.